Halo teman-teman sedama, sebelumnya perkenalkan nama saya Yeni Partisya, asal sekolah SMA Negeri 8 Malino Barat, kelas 12 IPS 1. Dan terimalah salam Buddhis dari saya, Satihotu Namo Buddhaya. Di sini saya akan membawakan cerita Dhamma tentang Mahamanggala Jataka. Harapan saya, video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton ataupun mendengarkannya, dan menambahkan pengetahuan serta wawasan tentang kehidupan masa lampau Sang Buddha sebelum beliau terlahir sebagai Siddhartha Gautama. Mahamanggala Jataka. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berada di Jetavana tentang kitab suci Mahamanggala atau buku tentang petanda. Di kota Rajagaha, dikarenakan sesuatu hal sekelompok besar orang berkumpul di tempat peristirahatan kerajaan. Di antara mereka, ada seorang laki-laki yang bangkit, berjalan keluar dengan berkata, "Hari ini adalah hari dengan petanda baik." Orang lain mendengarnya dan berkata, "Kalian dari tadi membicarakan tentang petanda. Apa maksudnya petanda itu?" Orang yang ketiga berkata, "Penglihatan terhadap segala sesuatu yang membawa keberuntungan adalah petanda baik. Misalnya, seseorang bangun cepat di pagi hari dan melihat seekor sapi yang benar-benar berwarna putih, atau seorang wanita dengan anak, atau seekor ikan merah, atau sebuah kendi yang diisi penuh, atau keju yang baru dibuat dari susu sapi, atau sebuah pakaian baru yang belum dicuci, atau bubur, maka tidak ada petanda yang lebih baik lagi." Beberapa dari pendengar di sana memuji penjelasan ini. "Bagus sekali," kata mereka. Tetapi yang lainnya menyela. "Semua hal itu bukan petanda. Apa yang Anda dengar itu adalah petanda." Seseorang mendengar orang mengatakan sepenuhnya, kemudian ia mendengar tumbuh dengan sepenuhnya atau sedang tumbuh, atau ia mendengar mereka mengatakan makan atau kunyah. Tidak ada petanda yang lebih baik dari ini. Beberapa pendengar berkata, "Bagus sekali," dan memuji penjelasan ini. Yang lainnya berkata, "Itu semua bukan petanda. Apa yang Anda sentuh itu adalah petanda. Jika seseorang bangun pagi dan menyentuh tanah atau menyentuh rumput hijau, kotoran sapi yang masih baru, sebuah jubah yang bersih, seekor ikan merah, emas, atau perak, makanan, tidak ada petanda yang lebih baik dari ini." Mendengar ini, beberapa pendengar juga setuju dengannya dan mengatakan bahwa itu bagus sekali. Kemudian, pendukung dari petanda penglihatan, petanda suara, petanda sentuhan terbagi menjadi 3 kelompok dan tidak dapat saling meyakinkan. Mulai dari dewa di bumi sampai ke alam Brahmana, tidak ada yang dapat mengatakan dengan pasti apa itu petanda. Dewa Saka berpikir, tidak ada seorang pun di antara para dewa dan manusia, kecuali Sang Bagawa yang dapat memecahkan pertanyaan tentang petanda ini. Saya akan pergi menjumpai beliau dan menanyakan pertanyaan ini. Maka, pada malam hari ia datang mengunjungi Sang Bagawa, menyapa beliau, dan dengan merangkupkan kedua tangannya memohon. Ia menanyakan pertanyaan itu, dimulai dengan, "Ada banyak dewa dan manusia." Kemudian, sang guru memberitahu dirinya tentang 38 petanda yang dikatakan dalam 12 bait kalimat. Dan di saat beliau mengucapkan suta tentang petanda tersebut, para dewa sejumlah 10.000 juta mencapai tingkat kesucian. Dan tidak terhitung jumlahnya di antara mereka yang mencapai 3 jalan. Setelah Saka mendengar tentang petanda itu, ia kembali ke tempat kediamannya sendiri. Di saat sang guru selesai mengatakan tentang petanda itu, alam manusia dan alam dewa menyetujuinya dan berkata, "Bagus sekali." Kemudian,
Di Damasaba, mereka memulai pembahasan tentang kebajikan sang Tathagata. Auso, masalah tentang petanda, itu berada di luar jangkauan pikiran yang lain. Tetapi beliau dapat memahami hati para dewa dan manusia dan memecahkan keraguan mereka. Seperti memunculkan bulan di langit. Betapa bijaknya sang Tathagata, teman-temanku. Sang guru masuk datang dan menanyakan apa yang sedang mereka bicarakan di sana. Mereka memberitahukan beliau. Beliau berkata, "Bukanlah hal yang luar biasa, para biku. Saya memecahkan permasalahan tentang petanda tersebut karena saya memiliki kebijaksanaan yang sempurna. Bahkan, ketika saya berjalan di bumi sebagai bodhisatta, saya memecahkan keraguan para dewa dan manusia, juga dengan menjawab permasalahan tentang petanda." Setelah berkata demikian, beliau menceritakan sebuah kisah masa lampau. Dahulu kala, Bodhisatta terlahir di sebuah kota dalam sebuah keluarga Brahmana yang kaya, dan mereka memberinya nama Rakita Kumara. Setelah dewasa dan menyelesaikan pendidikannya di Takasila, ia menikahi seorang istri, sepeninggalan orang tuanya. Ia mewarisi harta kekayaannya. Kemudian, setelah berpikir panjang, ia memberikannya sebagai derma dan berusaha mengendalikan nafsunya. Ia menjadi seorang petapa di daerah pegunungan Himalaya, di mana ia mengembangkan kekuatan supernatural dan tinggal di suatu tempat di sana, bertahan hidup dengan memakan akar dan buah-buahan yang terdapat di dalam hutan. Seiring berjalannya waktu, pengikutnya menjadi banyak. Terdapat 500 siswa yang tinggal dengannya. Pada suatu hari, para petapa tersebut datang kepada Bodhisatta dan menyapanya. "Bante, di saat musim hujan tiba, mari kita turun dari gunung Himalaya dan berjalan ke pedesaan untuk memperoleh bumbu garam. Badan kita akan menjadi kuat dan kita akan telah melakukan perjalanan kita." Ia berkata, "Baiklah, kalian boleh pergi, tetapi saya akan tetap tinggal di tempat saya berada." Maka mereka meminta izin darinya dan turun dari gunung Himalaya, melakukan perjalanan sampai mereka tiba di Benares, di mana mereka tinggal di dalam taman kerajaan. Mereka disambut dengan penuh kehormatan dan keramah tamahan. Suatu hari, ada sekumpulan orang datang bersama di tempat peristirahatan kerajaan di Benares, dan masalah petanda itu dibahas. Semuanya terjadi sama seperti yang ada di cerita pembuka di atas. Kemudian, sama seperti sebelumnya, kumpulan orang tersebut melihat bahwa tidak ada yang dapat menyelesaikan masalah petanda ini. Maka, mereka menuju ke taman dan menanyakan permasalahan mereka kepada rombongan orang bijak tersebut. Para orang bijak berkata kepada raja, "Raja yang agung, kami tidak dapat memecahkan pertanyaan ini. Tetapi guru kami, Petapa Rakita, seorang yang sangat bijak, yang tinggal di Gunung Himalaya, dapat memecahkannya, dikarenakan ia memahami pemikiran para dewa dan manusia." Raja berkata, "Bante, Gunung Himalaya letaknya jauh dan sulit dijangkau. Kami tidak bisa pergi ke sana. Apakah Bante bersedia pergi ke tempat guru Anda dan menanyakan pertanyaan ini? Dan ketika telah memahami jawabannya, Anda kembali kemari dan memberitahukannya kepada kami." Mereka berjanji untuk melakukan ini. Mereka kembali kepada guru mereka, menyapanya, dan ia menanyakan tentang keadaan raja dan kegiatan penduduk. Kemudian mereka memberitahukannya semua cerita tentang petanda melalui penglihatan dan seterusnya, mulai dari awal sampai habis, dan menjelaskan bagaimana mereka bisa kembali
atas permintaan raja untuk mendengar jawaban dari pertanyaan ini dengan telinga mereka sendiri. Bante, tolong sekarang jelaskan masalah petanda ini kepada kami dan beritahukan kami kebenarannya. Kemudian siswa yang paling tua menanyakan pertanyaannya dengan mengucapkan bait pertama berikut ini. Babarkanlah kebenaran kepada manusia yang kebingungan, dan katakan suta apa atau kitab suci apa yang dipelajari dan dibabarkan pada saat yang baik, memberikan berkah dalam kehidupan ini dan berikutnya. Ketika siswa tertua telah menanyakan masalah pertanda itu, Sang Mahasatwa menjawab keraguan dari para dewa dan manusia dengan mengatakan, ini dan ini adalah petanda, dan demikian menjelaskan tentang petanda dengan keahlian seorang Buddha berkata, barang siapa para dewa dan semua manusia, hewan melata dan semua makhluk yang dapat kita lihat, kehormatan selamanya pada hati yang baik, pastinya mendapatkan semua makhluk mendapat berkah. Demikian, Sang Mahasatwa membabarkan tentang petanda yang pertama dan kemudian melanjutkan yang kedua dan sampai habis. Barang siapa yang menunjukkan keceriaan yang sepantasnya kepada dunia, kepada laki-laki dan wanita, putra dan putri tersayang, yang tidak membalas perkataan yang mencela, pasti ia mendapat berkah atas setiap teman. Barang siapa yang pintar, bijak dalam masalah yang krisis, tidak memandang rendah teman maupun sahabat, tidak membedakan kelahiran, kebijaksanaan, kasta, ataupun kekayaan, berkah muncul di antara pasangannya. Barang siapa yang memiliki orang baik dan sejati untuk menjadi temannya, yang dapat mempercayai dirinya karena lidahnya tidak mengandung racun, yang tidak pernah mencelakai seorang teman, yang dapat berbagi kekayaannya, pasti ia mendapatkan berkah di antara teman-temannya. Barang siapa yang istrinya ramah, memiliki usia yang sama, berbakti, baik, dan membesarkan banyak anak, setia, berbuat baik, dan lahir terhormat, itu adalah berkah yang muncul dalam diri para istri. Barang siapa yang memilih rajanya dengan penguasa para makhluk, yang mengetahui tentang kehidupan suci dan semua manfaatnya, dan berkata, ia adalah temanku, tidak dengan tipu muslihat, itu adalah berkah yang ada bagi para raja. Penganut yang sejati memberikan minuman dan makanan, bunga dan kalung bunga, minyak wangi yang bagus, dengan hati yang damai dan menyebarkan kebahagiaannya di sekitarnya. Hal ini yang membawa kebahagiaan di alam surga. Barang siapa yang oleh orang bijak, cara hidup bajik yang bagus, mencoba dengan segala daya upaya untuk mensucikan. Orang yang baik dan bijak membangun hidup yang tenang, berkah akan tetap mengikutinya. Demikianlah Sang Mahasatwa membawa ajarannya sampai ke tingkat tertinggi dalam tingkat kesucian. Setelah menjelaskan tentang petanda dalam 8 bait di atas, ia mengucapkan bait terakhir berikut untuk memuji petanda yang sama itu. Berkah-berkah ini yang diberikan di dunia ini dihormati oleh orang bijak dan orang besar. Biarkan ia yang bijak mengikuti jejak berkah ini, karena di dalam petanda tidak ada kebenaran sama sekali. Para orang suci tersebut tinggal selama 7 atau 8 hari setelah mendengar tentang petanda ini, dan kemudian pergi kembali tempat yang sama. Raja datang mengunjungi mereka dan menanyakan pertanyaannya. Mereka menjelaskan permasalahan petanda tersebut, sama persis dengan bagaimana itu dijelaskan kepada mereka, dan kemudian kembali ke Gunung Himalaya. Mulai saat itu, masalah mengenai petanda dimengerti di dunia ini, dan karena telah memahami tentang permasalahan petanda tersebut, mereka yang meninggal masing-masing terlahir di alam surga. Bodhisatta mengembangkan kesempurnaan dan bersama dengan rombongan pengikutnya mengalami tumimbal lahir di alam Brahma. Setelah sang guru menyampaikan uraiannya, beliau berkata, bukan hanya kali ini, tetapi juga di masa lampau,
Saya menjelaskan permasalahan petanda ini, dan kemudian beliau mempertautkan kisah kelahiran ini. Pada masa itu, rombongan pengikut Sang Buddha adalah rombongan orang suci. Sariputta adalah siswa yang paling tua yang menanyakan pertanyaan tentang petanda, dan saya sendiri adalah guru. Demikianlah cerita dari Mahamanggala Jataka. Amanat yang ingin saya sampaikan adalah pentingnya kearifan, penglihatan masa depan, dan pengakuan terhadap tanda-tanda baik dalam perjalanan hidup kita. Kisah tersebut mengisahkan seorang raja bernama Mahamanggala yang bijaksana yang berhasil menguraikan tanda-tanda baik yang mengelilingi kelahiran putra raja. Tanda-tanda tersebut dapat memimpin kita untuk meramalkan kebesaran masa depan. Cerita ini juga melambangkan pentingnya kebijaksanaan, penglihatan masa depan, dan pengakuan terhadap tanda-tanda baik dalam perjalanan hidup. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam cara penyampaian cerita tersebut. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terimalah salam Buddhis dari saya, Sotihotu, Namo Buddhaya.